Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Oke, untuk video di awal tadi ya, perjumpaan bersama kami suara kasar atau engine noise yang ada di unit Mio Z125 ya. Nah, ada suara kasar seperti yang tadi disebutkan di awal. Tentunya itu yang akan kami coba bahas di kesempatan kali ini. Tentunya selamat bergabung, selamat berjumpa bersama kami channel Mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Baik teman-teman, langsung saja karena ini bagian dari engine noise ya, atau mesin kasar. Nah, di sini teman-teman, kita langsung saja ke pembongkaran. Baik, lanjut teman-teman ya. Untuk fenomena kasus seperti ini atau engine noise, kita tetap kembali ke dasar landasan untuk menentukan atau mendiagnosa adanya satu suara kasar di salah satu mesin, yaitu kita fokus ke bagian yang berputar biasanya seperti bearing seperti itu. Kita cek suaranya seperti apa. Terus juga dari suara yang bergesekan seperti silinder dan piston. Yang ketiga, bagian yang berbenturan seperti dari bagian plato klep atau rocker arm. Nah, itu yang wajib kita ketahui, wajib kita ingat suaranya mengerucut kemana ya. Jadi kita bisa klasifikasikan untuk suara, apakah dari suara yang berputar, apakah dari suara yang berbenturan, ataukah dari suara yang bergesekan. Maka dari itu kita untuk awal ya, tadi didengarkan untuk suara, tentunya itu prediksi kami, diagnosa kami sebelum ke pembongkaran ya, kita mengerucut ke arah yang bagian bergesekan. Oke, yang bergesekan tapi ada keterkaitan dengan benturan. Nah, jadi kita langsung saja untuk memeriksa bagian dari engine depan, bagian kop headnya kita coba lepas ya. Nah, di sini kita coba terlebih dahulu untuk memeriksa bagian dari camshaft. Nah, teman-teman, di sini. Atau juga melihat bagian dari kondisi aktual yang ada di dalam mesin. Ternyata ini warna ya, kita lihat dari warna. Untuk bagian warna, komponen-komponen ataupun part-part yang ada di dalam mesin, warnanya memang terkesan ataupun ada indikasi sering melakukan pergantian oli lebih dari batas maksimal pergantian oli ya, atau kekentalan oli. Jadi dilihat dari sini teman-teman, ini warnanya sudah lekat hitam dan menempel di bagian dinding mesin atau dinding part itu memang seperti ini. Oke, jadi tandanya ini memang sering adanya pergantian oli yang agak delay atau terlambat. Oke, setelah kita lihat ini bagiannya, berarti memang ada indikasi sering telat pergantian oli. Kita lihat dulu yang bagian biasanya komponen di sini yang kena, yaitu di bagian cam ya, bagian tonjolan cam. Nah, yang ada di bagian dekompresinya, nah di sini. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini bagian dekompresi. Nah, ini bagian dari yang pelatu atau dicelakan dari tonjolan. Nah, kita bahasanya bahasa mudah saja, jangan terlalu bahasa teknis. Ini tonjolannya yang kena, ini bagian ini. Itu indikasi awal setelah kita melihat bagian dari komponen yang ada di bagian head ya. Jadi untuk diagnosa awal bagian yang bergesekan, tentunya juga berkesinambungan langsung berhubungan dengan bagian yang benturan. Jadi di mana kondisi bagian dari noken as ataupun dari camnya itu udah ada aus sepersekian mili, itu pasti udah habis, ada keausan karena digesekan. Nah, disitulah bagian dari plato klep atau rocker arm ini dia agak longgar karena memang kondisinya di bagian
bantalan bagian dashboardnya, si bagian bearingnya, rocker arm itu kalah di bagian dari tonjolan atau liftnya, si bagian dari camnya. Otomatis setelan klep atau setelan rocker arm pasti celahnya semakin renggang ya. Jadi situlah ada muncul suara kasar. Bisa kita lakukan penyetelan bagian rocker arm atau adjusting di bagian dari pelatu klepnya atau setelan klepnya, tapi tidak berlangsung lama biasanya teman-teman ya. Hanya sekitar jeda 3-1 minggu dia mulai bunyi lagi, karena di bagian dari rocker armnya atau liftnya itu sudah terkikis kembali. Untuk lebih detail dan lebih pastinya, kita bongkar dan kita lepas bagian dari camshaftnya untuk melihat apakah memang benar dan tidaknya secara detail dan secara seksama, untuk melihat keausan yang ada di bagian camshaft. Oke teman-teman, ini sudah kita lepas bagian dari camnya. Nah di sini ini cam yang lama, camshaft yang lama ya. Kita kasih lampu terlebih dulu supaya teman-teman lihat jelas ya. Nah masalahnya di sini, jadi ada aus. Ini bagian dekompresi. Nah seperti ini. Nah di sini aus. Ya, di sini yang aus. Ini kita bandingkan dengan yang baru. Nah ini masih aman sekali seperti itu. Nah lihat yang ini. Nah padahal kalau dari segi kasat mata tidak terlalu parah, cuman memang kalau hitungannya sudah dipasang, tentunya juga dengan ada celah sedikit pun 0,0 sekian mili pun tetap saja ada perubahan dimensi ke bagian adjuster atau ke settingan setelan klepnya. Jadi masalahnya dari sini teman-teman. Jadi tidak selalu ke bagian engine kalau jika ada masalah kasar seperti itu. Oh maaf, bukan engine atau bukan ke fokus ke bagian stang piston ataupun ke piston saja. Jadi bagian ini teman-teman harap dilihat secara detail. Takutnya memang teman-teman sudah jauh melangkah ke bagian tengah ya, bagian stang piston atau ke bagian silinder, tapi ternyata malah yang kenanya itu bagian dari sini. Tidak kelihatan secara kasat mata, cuman kalau misalkan lebih detail teman-teman telaah atau lihat lebih jeli, nah ini bagian ini yang kena. Kalau bahasa kita ada baret lah ya, ada dadas. Oke, begitu saja untuk masalahnya dari sini. Nanti kita coba pasang. Kalau untuk pemasangan sama seperti biasanya, tidak sepilkan, tapi kita informasikan proses diagnosa. Terus juga untuk bagian yang kenanya yang mana, itu juga nanti setelah kita pasang, kita coba dengarkan suaranya seperti apa setelah dilakukan pergantian unit bagian camshaft ini. Oke teman-teman, ini untuk suara mesin yang tadi untuk awal ada suara sangat kasar. Setelah kita lakukan diagnosa, terus juga ada pergantian dari unit yang kita curigai, dan tentunya juga yang memang dari segi spesifikasi sudah luar dari spesifikasi, terus diganti untuk bagian komponen terkait. Inilah suara mesin tentunya ya, sudah kembali ke suara normalnya. Tentunya sudah tidak ada suara kasar atau engine noise seperti yang di awal video kita saksikan tadi, teman-teman. Jadi itu yang kita sampaikan dalam video kali ini. Bukan berarti kita menggurui ataupun sok pintar, tapi kita saling berbagi pengalaman saja. Tentunya untuk hasil ataupun sesuatu hal yang positif untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.